untuk maju satu persatu selama Ramadan ini. Tentunya setiap anak memiliki kelebihan, memiliki kekurangan, namun satu yang menyamakan mereka adalah mereka semua memiliki harapan bahwa kelak siapa yang menyangka seorang anak yang hari ini terbata-bata mungkin dialah kelak yang jadi ulama. Siapa yang menyangka bahwa hari ini anak yang masih belajar mungkin dialah yang kelak yang akan dimintai rujukan fatwanya. Dulu ada seorang anak yang keahlian menghafalnya rendah. Anak ini di pesantren As'adiyah Sengkang, diasuh oleh Andre Gurta Kiai Haji Muhammad As'ad di Sengkang. Dalam segi kemampuan rendah, dalam ilmu umum, matematika dan bahasa juga termasuk yang biasa-biasa saja. Tapi dia punya satu kelebihan, yakni jago bermain bola. Kelebihannya ini membuat hati gurunya senang. Sebab setiap kali dia mewakili pesantrennya atau berangkat atas nama pesantren, tidak pernah kalah. Atas kemampuannya, kepandaiannya main bola itu, dia digelari si kancil. Ternyata siapa yang tahu, yang dulu terbelakang dalam ilmu hafalan, yang dulu biasa saja dalam ilmu umum, yang justru kelebihannya ada pada kakinya ketika bermain bola, digelari si kancil. Siapa yang tahu bahwa si kancil itulah kelak yang akan menjadi maha guru di tanah Bugis. Dialah Andre Gurta Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalle. Seorang anak kecil yang jagonya hanya main bola, kurang hafalannya, tapi justru dialah yang mendapati mewarisi keilmuan dan kealiman dari guru-gurunya. Ini satu hal yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang alim itu, orang-orang ulama itu, apabila dia berada di satu tempat, maka dialah patok di tempat itu. Kalau dia berada di satu daerah, maka dialah patok di daerah itu. Kalau dia berada di satu negara, dialah pancang-pancang patok yang menjadi penguat daripada satu negara itu. Ada satu riwayat begini. Satu ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hari yaumil hisab, dia telah diputuskan atas dosa-dosanya yang berat sehingga keputusannya adalah neraka. Ketika tiba di pintu neraka, lalu Allah katakan kepada Jibril, "Ya Jibril, idrik ya Jibril, bantu dia ya Jibril. Wa ibadi fulan, dia ini hambaku si fulan, bantu dia Jibril." Padahal sudah mau dikasih masuk di neraka. Ketika Jibril membantunya, "Salhu ya Jibril, tanyakan kepada dia wahai Jibril, hal huwa jalasa fi majlisil ilmi, fi majlisi aliman fid dunya?" Apa dia pernah duduk di majelisnya para ulama ketika dia di dunia? Apakah dia pernah hadir di majelis ilmu, di pengajian-pengajian ketika dia di dunia? Idza kana jalasa fi majlisil aliman fid dunya, udkhilhul jannati bi syafaatihim. Kalau sekiranya di dunia dia dulu pernah hadir di majelisnya para ulama, maka masukkan dia ke dalam surga karena syafaatnya si ulama itu. Begitu ditanya, "Hai fulan, apa dulu kamu pernah hadir di majelis ilmu?" "Tidak," katanya. "Apa dulu kamu pernah tahu bahwa di sana ada pengajian?" "Tahu." "Pernah kamu hadir?" "Tidak sempat," katanya. Kata Jibril, "Masuklah engkau ke neraka." Lalu Allah katakan, "Idrik ya Jibril, tunggu dulu Jibril, tahan dulu, bantu dia Jibril." "Salhu ya Jibril, hal huwa ahabba aliman fid dunya?" Apakah dia di dunia pernah cinta terhadap orang alim? Apa dia dulu di dunia pernah cinta, ngefans terhadap orang ulama? "Idza kana yuhibbu aliman fid dunya, udkhilhul jannata bi syafaatihim." Kalau dulu dia di dunia pernah cinta kepada ulama, pernah ngefans kepada ulama, pernah ngefans kepada pandrita, kepada Andre Gurta dan lain sebagainya, masukkan dia ke dalam surga karena syafaat si ulama itu. Kata Jibril, "Apa dulu kamu pernah ngefans sama kiai-kiai? Ada Gurta Mbok Dalle, ada Gurta As'ad, ada Gurta Pak Baja, itu di tanah Bugis. Ada Habib Lutfi, ada Mamaimun Zubair, itu di tanah Jawa. Ada Syekh ini, ada Syekh ini, ada Syekh ini. Apa kamu pernah ngefans sama mereka salah satunya?" "Tidak," katanya. Kalau begitu,
masuklah engkau ke dalam neraka. Lalu Allah katakan kepada Jibril, salhu ya Jibril, tanya dulu dia wahai Jibril, hal jalasa ala ma'idatin wa fiha alim, apakah dulu dia di dunia pernah makan sementara di tempat makan itu ada ulama? Apakah dulu dia pernah makan bersama dengan para ulama, para kiai, para habaib? Ditanyalah dia, idza kana jalasa ala ma'idatin wa fiha aliman fid dunya udkhilhul jannata bi syafaatihim. Kalau dia dulu pernah makan saja makan, tidak cinta pada ulama, tidak pernah hadir di majelisnya, tapi pernah makan sama ulama, pernah makan dengan orang alim, masukkan dia ke dalam surga karena syafaatnya si ulama itu wahai Jibril. Ditanya lagi, kamu pernah makan sama ulama? Tidak pernah. Pernah kamu duduk-duduk dengan ulama ngobrol-ngobrol? Tidak pernah. Kalau begitu masuklah engkau ke neraka. Kata Allah, tahan dulu wahai Jibril. Salhu ya Jibril, tanya dia wahai Jibril. Masmuhu wa ismu aba'uhu, siapa namanya dan nama bapaknya? Ditanya oleh Jibril, siapa namamu dan nama bapakmu? Idza wafaqa ismuhu wa ismu aliman udkhilhul jannata bi syafaatih. Kalau ternyata namanya sama dengan nama ulama, masukkan dia ke dalam surga karena syafaatnya si ulama ini. Namanya sama dengan nama ulama. Kata Jibril, siapa namamu? Nama saya Joni. Joni namanya, Joni. Ada ulama namanya Joni. Rupa-rupanya belum ada ulama namanya Joni. Ada kiai namanya Joni. Rupa-rupanya tak ada kiai namanya Joni. Kalau begitu wahai Jibril, kata Jibril, kalau begitu masuklah engkau ke dalam neraka. Tahan dulu wahai Jibril. Tahan dulu wahai Jibril. Siapa yang namanya Abdul Qadir, maka masuklah dia ke dalam surga karena syafaat Syekh Abdul Qadir. Siapa yang namanya Abdul Rahman, maka masuklah dia ke dalam surga karena syafaatnya Syekh Abdul Rahman. Siapa yang namanya si A, si B, si C, maka masuklah dia ke dalam surga hanya karena syafaat daripada namanya yang sama dengan nama ulama. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan salah-salah pilih. Dulu seandainya saya punya anak laki-laki, seandainya, maka saya bercita-cita kasih dia nama dua. Kalau bukan namanya Abdul Rahman, bersyafaat berwasilah kepada Guru Abdul Rahman Bodale, maka saya kasih dia nama Mutawalli Asy-Sya'rawi, menyambung kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di Mesir. Ternyata lahir anak perempuan. Saya cari nama-nama ulama perempuan, kurang yang masyhur. Sekalipun ada macam Rabiatul Adawiyah dan lain-lain, maka saya kasih nama berdasarkan nama kitabnya para ulama. Andri Guru Tambok Dalle punya kitab Hilyatus Syabab, saya ambil hilyanya, aku kasih nama jadi nama anak. Mudah-mudahan hanya dengan nama kitab yang dikarang Guru Tambok Dalle disyafaati saya punya anak, karena namanya sama dengan nama yang dipilih oleh ulama. Begitu kata dalam riwayat itu. Lalu Allah katakan, Jibril, masukkan dia ke surga. Padahal ya Allah, namanya Joni, ya Allah, namanya Joni, tidak ada nama sama-sama, tidak pernah duduk sama ulama, tidak pernah ikut pengajian, tidak pernah ikut kajian-kajian, ngobrol-ngobrol, makan sama ulama, tidak. Namanya juga tidak sama. Mengapa engkau suruh aku masukkan ke dalam surga? Ya Allah, kata Allah, tahukah kamu wahai Jibril? Tahukah kamu Jibril? Kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajulun yuhibbu aliman. Tahukah kamu kenapa saya minta dia masuk surga Jibril? Sebab dia dulu di dunia suka sama seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu suka dengan ulama. Dia dulu di dunia senang dan bergaul dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu senang dan cinta dan bergaul dengan seorang ulama. Barakatna ulama, barakatna pandritai. Jangankan Allah sayang kepada kita, Allah tak sayang saja sama kita, tapi kita cinta dengan orang yang cinta pada ulama, Allah jadi cinta kepada kita. Maka saya tidak pernah pesimis melihat anak-anak kita setiap hari, bawa mereka ke pondok, bawa mereka belajar agama. Sebab pasti akan ada di antara mereka yang jadi patok-patoknya serui. Pasti akan ada di antara mereka yang jadi ulama-ulama majelis fatwanya MUI, yang menjadi ketua MUI, yang menjadi imamnya Masjid Agung, yang menjadi ulama-ulama di Serui. Tidak akan ada lagi kelak kita kekurangan para dai-dai, kekurangan ustaz-ustaz, tidak akan ada lagi. Kenapa? Mereka dibawa belajar ke tempat-tempat yang di sana
ada ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara aliman faka'annama zarani." Siapa yang mengunjungi orang alim, siapa yang mengunjungi ulama, seperti dia mengunjungiku, kata Nabi. "Wa man safaha aliman faka'annama safahani." Siapa yang bersalaman dengan orang alim, siapa yang bersalaman dengan ulama, seperti dia bersalaman denganku. "Wa man jalasa aliman fid dunya faka'annama jalasani fid dunya. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya." Siapa yang duduk bersama orang alim, sering duduk bersama ulama, seperti dia duduk bersamaku di dunia. "Wa man jalasani fid dunya faqad ajlastu ma'i fil jannah." Siapa yang duduk bersamaku di dunia, sungguh dia akan duduk bersamaku di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tak pernah pesimis, kita selalu akan kita punya anak-anak, bahwa hari ini saya mengingat masa pertama kali saya ceramah hanya sempat mengucapkan salam. Setelah salam, alhamdulillah, assalatu wassalam, baru saya lupa. Tidak ada lagi sambungannya sampai terakhir. Sudah lupa ini, sudah orang semua ini berhenti semua sejenak. Ini anak ini mau bilang apa ini? Lupa saya di situ, hanya salawat saja sampainya. Setelah itu saya tutup dengan salam. Mulai hari itu satu kampung cerita saya bilang begini, "Mau tongin kasih sekolah anaknya di Mangkosok." Nah tidak ada orang anak Mangkosok bisa tahan. Kebetulan waktu itu semua anak-anak Mangkosok di kampungku kabur semua, rata-rata hanya 6 bulan. Mau tongin kasih sekolah. Ternyata barulah mereka sadar ketika ketemu di Timika, imam tarawih di Babu Salam. Pada waktu itu ketemu saya dengan seorang dari kampung, kebetulan jual takjil di depan masjid, di Masjid Agung Timika itu. Dia bilang, "Apa kau bikin di sini? Jauh sekali nih." Tidak, saya jalan-jalan saja. Saya kasih tahu bapak mah, jauh sekali pergi sini. Saya kasih tahu, bilang pergi salah-salah di sini di Timika ini. Jangan. Saya begitu saja. Begitu sholat tarawih, kebetulan dia pas berdiri di belakang imam. Yang imam saya langsung kubaleki, luruskan dan rapatkan saf. Baru tahu dia. Siapa yang menyangka bahwa dulu anak-anak yang lupa ceramahnya sekarang berdiri di depan orang. Siapa yang menyangka kelak anak-anak kita semua yang tampil sejak malam pertama sampai malam hari ini, semua insya Allah akan jadi anak-anak yang sukses dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.